tugas dari guru. Nah, aku kebagian tentang hubungan iman ibadah dan etika moral. Terus gurunya tuh emang ngejelasin, cuma aku teh kurang paham gitu ya. Anggap mah gitu ya, tete iman tuh kayak percaya, cuma percayanya tuh gimana gitu. Bisa kali dijelasin gue. Jadi aku baca itu kayak iman itu dipercaya oleh hati, diamalkan oleh lisan, dan diperbuat oleh perbuatan. Dan itu kayak ada tingkatan-tingkatannya ya teh, kayak ada iman taklid, iman ilmi, iman iyan, iman hak, dan juga iman hakikat. Yang aku tahu cuma itunya doang sih. Siapa tahu teteh memahami penjelasannya gitu dari 5 itu. Ya, kalau yang aku baca dari tingkatan iman itu yang iman taklid. Nah, iman taklid itu dia tuh mantap, dia percaya sama Allah. Cuman dia itu percaya tanpa mengetahui dalil-dalilnya, gak tahu dalilnya ini itu, tapi dia percaya gitu. Kalau yang iman taklid. Kalau yang kedua itu iman ilmi. Nah, kalau yang iman ilmi ini percaya beserta dalil-dalilnya, dia udah bukan apa sih, dia tahu gitu dalil-dalilnya. Nah, itu yang disebut iman ilmi. Iman iyan. Nah, yang iman iyan itu dia itu mengetahui Allah dengan pengawasan hati. Maksudnya itu dia tahu Allah tuh mengawasi kita. Nih contohnya, meskipun kita ngumpet mau di lemari, terus di lemarinya ada lemari lagi, terus ada lemari lagi, Allah tahu. Nah, Allah pasti menemui kamu gitu. Iman iyan itu. Kalau iman hak itu, jadi tingkatan yang keempat ini itu, jadi dia melihat Allah dengan hati. Jadi dia udah jadi di hatinya tuh udah kayak Allah tuh udah ngeliat aja dia gitu. Meskipun misalkan dia mau mencuri, terus kan kadang kalau imannya kuat mah pasti langsung ingat Allah gitu. Nah, itu tuh jadi disalah kayak gitu. Nah, terus yang kelima ada iman hak. Bukan iman hak, iman hakikat. Nah, iman hakikat ini jadi dia itu tingkatan yang paling emang bener, tingkatan iman yang paling benar-benar udah secinta itu sama Allah. Kalau misalkan nih, kalau dari ibadah jadi apa-apa teh jadi udah ingat aja, udah saking cintanya gitulah kepada Allah gitu. Kan yang kedua itu ada ibadah ya teh. Ibadah tuh setahu aku kayak perbuatan, ucapan, etika kita menghadap Allah gitu, kayak sholat gitu, terus berbuat kebaikan gitu. Kalau menurut teteh gimana? Nah, ibadah itu merendahkan diri atau tunduk kita kepada Allah. Nah, ada surat Az-Zariyat kalau nggak salah ya, ayat 56, yang artinya itu gini: dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, Allah menciptakan manusia, hewan, pokoknya yang Allah ciptakan itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Kan di ibadah juga ada tingkatannya teh ya. Kayak tahap ilmu, tahap taubat, godaan, kendala, motivasi, faktor perusak ibadah, juga ada tenang, pujian, dan syukur. Yang aku tahu tuh cuma 3 ya. Tahap ilmu tuh kayak misalnya kita apa-apa harus pakai ilmu gitu, kayak misalnya masak gitu. Apalagi kan sekarang udah musim canggih gitu, teknologinya lah ya gitu. Semuanya pasti lah punya Android, gak mungkin lah gak ada yang gak punya gitu. Ngelihat kayak masak-masak di tutorial dari YouTube atau internet. Terus yang kedua ada tahap taubat nih. Kalau taubat kan kayak misalnya kita ngambil barang orang lain yang bukan milik kita kan, tapi di situ juga kita akhir-akhirnya kan bakalan menyesal gitu kan, bakal taubat juga. Terus yang ketiga kan ada godaan nih. Kayak godaan tuh kan bukan setan juga, temen juga bisa jadi godaan ya. Kayak misalnya kan sekarang kita lagi puasa nih. Misalnya kita punya temen yang lagi halangan atau emang dia non muslim gitu, dia sengaja makan nih di depan kita. Kalau kita emang nggak kuat iman pasti kan, apalagi temennya yang sengaja gitu, ayo buka gitu kan. Gitu. Terus yang selanjutnya aku kurang paham nih teh, bisa dijelasin gitu. Yang tahap kendala-kendala yang itu ya. Jadi manusia itu dituntut untuk mencegah dari hal-hal yang mengganggu dalam melaksanakan ibadah. Nah, di situ kita itu harus bisa milih yang baik buat kita, yang buruk juga gitu. Kita harus bisa memilih. Nah, dalam pekerjaan misalkan kita belum sholat duhur nih, sedangkan istirahat itu cuma dikasih 10 menit, belum makan lah kalau misalkan bukan bulan puasa ya. Nah, kita harus bisa menomorsatukan dulu ibadah. Terus ada tahap dorongan dan motivasi.
nih kita kan hidup nggak lurus-lurus aja nih, pasti ada lika-likunya ya kayak gitu. Nah kita itu sebenarnya butuh motivasi dan dorongan dari orang lah, dari teman, dari keluarga gitu. Nah terus ada yang tahap menghindari faktor-faktor pengrusak ibadah, contohnya ria. Nah ria Kayak bersedekah diumumkan ya, kayak gitu. kayak diumumin misalkan salsa misalkan 50.000 terus diumumin di depan orang banget, itu namanya bisa juga disebut ria. Jadi itu teh bisa merusak ibadah kita gitu. Nah yang ria nih, satu lagi ada yang ujub. Kalau ujub itu jadi kita itu dikasih rezeki lah sama Allah yang lebih gitu, dikasih misalkan benda, mobil, rumah kayak gitu, terus kekayaan kayak gitu. Nah di situ kita itu jadi lebih cinta ke si bendanya atau kekayaannya, bukan Kepada yang mengasih. iya. Jadi kita itu lupa aja sama yang ngasihnya gitu, jadi nggak bersyukur lah. Nah terus ada tahap pujian dan syukur. Nah di tahap pujian dan syukur ini dengan apa-apa yang kita lewatin dari tahap-tahap yang sebelumnya, kita itu harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak mengingat Allah gitu. Bahwa kita di dunia ini gak akan lama kan, kita di dunia itu cuma sementara gitu. Jadi kita harus banyak-banyak ibadah lah gitu. Yang ketiga ada etika moral ya teh. Kalau setahu aku tuh etika tuh kayak adat istiadat gitu. Kayak misalnya nih di kampung, bedanya kampung sama di kota. Kalau di kampung kan masih kayak harmonis gitu, orang-orangnya masih sopan santun gitu, tata keramanya juga kan masih berlaku. Sedangkan kalau di kota gitu sebagian besar kan mayoritasnya tuh kayak udah masing-masing gitu, hidup individual gitu, gak mau kayak di perumahan lagi lah kayak gitu. Jadi kayak masing-masing lah gitu Iya. hidupnya. Gak mau peduli gitu sama tetangganya atau gimana, paling berapa persen lah gitu kalau misalnya. Menurut Teteh gimana nih? Nah etika itu lebih ke kayak misalkan kita masuk ke sekolah kayak misalkan kita kan Iman 2 nih. Nah di Iman 2 itu pasti ada etikanya, ada tata aturan. Nah kita juga berarti kalau kita masuk ke Iman 2 ini, nah kita itu harus mengikuti aturan yang dibuat oleh Iman 2 itu sendiri. Nah kayak gitu. Jadi misalkan di Iman 2 berangkat pada jam segini, nah jadi kita tuh harus mengikuti peraturan yang kita masukin gitu. Misalkan peraturan di Iman 2 ya gini, di peraturan di sekolah lain gini, berarti kita juga harus menaati aja gitu. Terus kalau misalnya etika tuh ada tingkatannya juga. Tingkatan etika moral juga ada tingkatannya, tapi ini menurut Islam ya. Nih ada tingkatan yang ke satu itu ada wajib. Tahu kan kalau sholat kita wajib. Nah kalau wajib itu jadi dia itu diharuskan, dan kalau misalkan kayak ditinggalkan. Kalau ditinggalkan itu kan kita dapat dosa. Terus kalau kita laksanakan kita kan dapat pahala. Ya, benar? Nah, terus ada yang kedua yaitu sunnah. Kalau sunnah itu suatu yang dibolehkan tapi tidak diharuskan juga. Jadi kayak puasa sunat, kayak puasa Senin Kamis. Jadi kalau misalkan dilaksanain dapat pahala, nggak dilaksanain juga nggak apa-apa. Terus yang ketiga ada jaiz atau mubah. Jadi jaiz itu boleh dilaksanain, boleh juga ditinggalin, tidak akan mendapat konsekuensi pahala atau hukuman atau dosa. Nah yang keempat nih ada makruh. Nah di makruh itu jadi sesuatu yang dibenci Allah atau yang tidak disukai Allah tapi tidak dilarang. Kalau kita perbuat itu Allah nggak melarang gitu. Nah contohnya kayak makan, kita makan harus sambil duduk apa sambil berdiri? Duduk. Kalau misalkan sambil berdiri kadang kita kesel. Nah terus kita makan pakai tangan kanan kan? Nah Allah itu paling benci kalau manusia itu makan sama tangan kiri. Nah itu contoh dari makruh. Nah sekarang yang haram. Coba Caca, haram itu kayak gimana sih gitu? Haram tuh hal yang paling dibenci gitu oleh Allah. Misalnya kayak minum-minuman beralkohol gitu, yang udah tentu ada hadisnya gitu, udah ada sama hadisnya juga. Jadi kalau misalkan kita tetap melaksanain itu, misalkan alkohol lah, mabok-mabokan, kan mabok-mabokan juga kalau udah maboknya parah kita pasti kita kan nggak tahu ya kalau mabuk itu kan kita nggak sadarin diri. Nah kita nggak tahu apa yang semalam kita perbuat ke orang, memukul lah, bisa aja zina. Nah kayak gitu itu teh yang diharamkan oleh sama Allah. Yang terakhir ada etika dalam Islam nih teh, kayak kan kalau tadi etika moral. Kalau misalnya etika dalam Islam tuh kayak sama kan ngebahas akhlak gitu ya. Cuma menurut Islam maksudnya gimana? Etika itu sama kayak akhlak.
kalau misalkan dalam Islam itu akhlak kita gitu, perbuatan kita, budi pekerti kita, perilaku kita, itu yang bisa itu juga termasuk etika. Nah, etika itu ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk. Jadi tahu gitu yang mana yang baik, mana yang buruk. Oh, jadi perbedaan antara etika Islam dan etika moral tuh baik buruk akhlak didasarkan pada sumber nilai, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Terus ada juga moral, dari adat istiadat masyarakat menjadi penentu standar dalam baik dan buruknya suatu perbuatan. Terus ada etika, lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat. Karena itu yang menjadi standar baik dan buruknya adalah akal manusia. Dari kita tadi sharing-sharing nih, kata Caca, hubungan iman ibadah sama etika moral itu apa? Coba gimana? Jadi yang aku tangkap dari obrolan kita tadi tuh kayak berkaitan banget gitu. Awalnya kan dari iman. Nah, kita iman kan sebagai seorang muslim, iman kepada siapa sih? Kepada Allah gitu. Terus kayak yang kedua ada ibadah. Nah, kita kan udah iman nih ke Allah. Nah, kita melanjutkan ibadah kepada Allah. Iya. Terus apalagi teh? Etika kan ada etika moral, ada juga etika menurut Islam gitu kan. Jadi nyambung banget gitu, soalnya kan kalau misalnya kita mau melaksanakan sholat atau misalnya mau mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan ibadah atau apapun itu, kita kan harus ada etikanya dulu gitu. Gak mungkin kita cewek nih kayak sholat misalnya, masa kita menggunakan sarung gitu, pasti kan menggunakan mukena kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi etika, iman, ibadah itu tuh saling berhubungan sebenarnya. Mungkin itu aja gitu dari aku. Makasih ya Teteh, maaf Ya. ganggu waktunya. Iya, pulang dulu ya aku. Ya, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau yang kurang paham dari pembahasan yang tadi kita paparkan kepada kalian, mohon untuk dimaafkan ya, karena kita juga Sama-sama belajar. ya, dan manusia itu tidak luput dari kesalahan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.